Kita mulai dari sebuah cerita di Bulukumba, Indonesia. Di sana, ada sebuah masalah besar yang ternyata bisa diatasi dengan solusi lokal yang sangat inovatif. Ini adalah kisah tentang harapan, dan semuanya dimulai dari sebuah angka yang terus terang cukup bikin kaget. Coba deh, lihat angka ini. 8.688. Kelihatannya cuma angka biasa ya, tapi apa sih sebenarnya arti di baliknya? Nah, ini nih pertanyaannya. Angka ini tuh mewakili apa sih? Coba pikirin sebentar, karena jawabannya mungkin bakal bikin Anda sedikit terkejut. Oke, jadi angka itu adalah jumlah anak yang putus sekolah, 8.688 anak. Dan ini bukan angka nasional loh, ini cuma dalam 1 tahun di 1 kabupaten aja. Bayangin deh seberapa besar skala krisis yang lagi kita bicarakan ini. Tapi, di tengah masalah yang segitu gedenya, muncullah sebuah solusi yang luar biasa. Idenya sederhana banget, tapi dampaknya, wah kuat. Semuanya berpusat pada konsep kekuatan sebuah lingkaran. Solusi itu namanya Lingkar Remaja. Ini bukan program biasa gitu aja ya. Anggap aja ini semacam forum, tempat anak-anak yang putus sekolah bisa ngumpul, ngobrolin ide-ide mereka, dan yang paling penting, mereka merasa setara satu sama lain. Terus mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus lingkaran? Nah, kutipan ini ngejelasin filosofi di baliknya dengan sempurna. Bentuk ini sengaja dipilih karena melambangkan kesetaraan. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang di depan atau di belakang. Semua suara itu penting, semua ide itu berharga. Jadi gimana caranya program ini ngebimbing mereka buat kembali ke jalur pendidikan? Ternyata ada metodenya loh. Ada pendekatan 4 langkah yang jelas dan terstruktur banget. Yuk kita bedah satu-satu. Program ini punya 4 langkah yang sangat jelas. Dimulai dengan memulai lingkaran, ini buat ngebangun rasa kebersamaan dulu. Terus mengenal diri untuk naikin lagi kepercayaan diri mereka. Dilanjutin sama mengembangkan ide proyek. Di sini kreativitas mereka diasah. Dan puncaknya adalah aksi nyata, di mana ide-ide mereka jadi kenyataan. Kelihatan kan alurnya? Dari dalam diri sampai jadi aksi nyata. Tentu aja ya, perjalanannya nggak selalu mulus. Ada banyak banget rintangan yang harus dihadapi, baik oleh programnya maupun oleh pesertanya sendiri. Dan ini justru bagian penting dari cerita mereka. Para fasilitatornya menghadapi 3 tantangan utama. Pertama, anak-anak ini rasa percaya dirinya rendah banget. Kedua, dukungan dari keluarga seringkali minim. Dan yang ketiga, ini juga berat, banyak dari mereka yang udah kerja buat bantu ekonomi keluarga. Ini bukan masalah sepele loh. Terus gimana cara ngatasinnya? Nah, ini kerennya. Buat masalah kepercayaan diri dan bentrok sama kerjaan, mereka pakai pendekatan personal dan motivasi terus-menerus. Untuk kurangnya dukungan, mereka langsung gandeng kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Kuncinya apa? Kolaborasi. Dan hasilnya? Nah, ini dia titik baliknya. Setelah semua upaya itu, momentumnya berbalik. Program ini nggak perlu lagi susah payah mencari siswa. Justru sebaliknya, anak-anak yang tadinya putus sekolah mulai datang dengan kesadaran dan kemauan mereka sendiri untuk kembali belajar. Bagian terakhir ini adalah tentang dampak nyata dari keberhasilan program ini. Kita nggak lagi ngomongin angka atau proses, tapi tentang kehidupan-kehidupan yang berubah dan mimpi yang diraih kembali. Keberhasilan mereka ini nggak luput dari perhatian. Program Lingkar Remaja ini sampai dapat penghargaan resmi dari Bupati Bulukumba, pas banget di Hari Pendidikan Nasional. Ini semacam validasi penting buat kerja keras mereka. Tapi, di balik penghargaan resmi itu, ada ukuran sukses yang jauh lebih dalam, jauh lebih personal, dan mungkin jauh lebih berarti. Dan inilah inti dari segalanya. Dengerin dia apa kata salah satu siswanya. Harapan untuk bisa meraih lagi cita-cita yang sempat tertinggal dan membahagiakan orang tuanya. Ini kan yang paling penting. Satu kehidupan, satu mimpi yang berhasil dihidupkan kembali. Kisah Lingkar Remaja dari Bulukumba ini nunjukin kalau solusi untuk masalah besar itu seringkali bisa datang dari inisiatif lokal yang sederhana tapi tulus. Ini jadi bikin kita mikir kan, kira-kira solusi-solusi hebat apa lagi ya yang sebenarnya udah ada di sekitar kita, yang cuma nunggu untuk ditemukan dan didukung.